Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Friska Wedawati sebagai sekretaris sekaligus moderator rapat pada hari ini. Yang terhormat Dewan Komisaris Ibu Desi Fitriani, yang terhormat Ibu Rindu Islamia selaku Direktur Utama, dan yang terhormat Ibu Salsabila Adhada Firda selaku Manajer Marketing. Baik, pada rapat kali ini kita akan membahas tentang keadaan perusahaan kita pada tahun lalu agar kita bisa mengevaluasi apa saja yang harus kita perbaiki dan apa saja strategi marketing yang dapat kita terapkan kepada perusahaan pada 1 tahun ke depan. Kita mulai saja penjelasan pertama oleh Ibu Rindu Islamia selaku Direktur Utama. Baik, untuk Ibu Rindu, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya Rindu Islamia. Di sini saya akan menyampaikan tentang keadaan perusahaan kita 1 tahun belakangan ini, sehingga bisa menjadi evaluasi untuk meningkatkan produktivitas di tahun berikutnya. Dan saya membaginya menjadi 4 analisis. Yang pertama, yaitu analisis strength. Jadi, saya akan menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan kita, yaitu yang pertama, perusahaan pertama yang menggunakan teknologi UHT dan pengawasan antiseptik di Indonesia. Yang kedua, harga produksi yang terjangkau. Yang ketiga, dasar industri yang kokoh. Yang keempat, jaringan distribusi yang luas. Sehingga, produk perusahaan kita ini sudah menyebar di seluruh penjuru Indonesia dan sudah diekspor ke mancanegara. Yang kelima, hadir dengan lebih dari 1 kategori dan memiliki rekam jejak yang baik. Yang keenam, memiliki pasokan susu segar yang berkualitas, dan yang terakhir, pengendalian kualitas yang ketat di seluruh rantai produksi. Analisis yang kedua yaitu weakness. Selain memiliki banyak keunggulan, perusahaan kita juga memiliki beberapa kelemahan, yang mana kita harus memiliki strategi untuk mengatasinya. Beberapa kelemahan itu seperti, yang pertama, produknya sangat rentan terhadap risiko kerusakan. Yang kedua, biaya produk yang tinggi, karena diproduksi dengan teknologi yang tinggi. Dengan teknologi yang tinggi, sangat bagus untuk kualitas produk, tetapi mempengaruhi pengeluaran biaya menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, ketersediaan bahan baku yang belum bisa memenuhi seluruh permintaan. Analisis yang ketiga yaitu opportunities. Perusahaan kita memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperluas pasar produknya dan memberikan perbedaan kepada pesaing, seperti yang pertama, daya beli dan kesadaran untuk mengkonsumsi produk yang bernutrisi semakin meningkat. Dengan adanya kesadaran ini, membuat permintaan akan produk kita menjadi meningkat. Yang kedua, peluncuran produk-produk baru untuk mengisi celah pasar yang ada dengan kualitas terbaik. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya dan teknologi yang dimiliki untuk hasil yang konsisten. Analisis yang keempat yaitu threat. Adapun risiko-risiko yang dialami oleh perusahaan kita yaitu yang pertama, persaingan sangat ketat. Yang kedua, jumlah dan kualitas pasokan bahan baku yang tidak pasti. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dan yang terakhir yaitu risiko kredit dari utang dagang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang keadaan perusahaan kita dengan menggunakan analisis SWOT. Terima kasih penjelasan yang telah diberikan. Interupsi moderator. Baik, silahkan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin bertanya kepada direktur kita terkait bagaimana perusahaan kita akan menyikapi risiko kerusakan yang sangat rentan terhadap produk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Baik, sesuai dengan riset yang telah kita lakukan, strategi yang sangat tepat untuk menyikapi risiko kerusakan produk, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu, sebelum produk didistribusikan kepada konsumen, produk harus melalui proses sampling organoleptik untuk mengecek keamanan. Dan strategi yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu, pada setiap produk selalu dicantumkan batch kode untuk tanggal kadaluarsa, sehingga konsumen mengetahui keadaan produk perusahaan kita. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih Ibu Komisaris atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawaban dari Ibu Direktur. Baik, kita masuk penjelasan kedua oleh Ibu Salsa selaku Manajer Marketing. Untuk Ibu Salsa kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk
Dalam rangka meningkatkan kualitas produksi dalam tahun ini, kami selaku tim marketing telah merancang strategi yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari segi produk. Untuk produk sendiri, Ultramik telah memproduksi 2 jenis susu. Yang pertama susu cair dengan 6 varian rasa, dan yang kedua susu kental manis dengan varian full cream. Nah, inovasi yang kami rancang untuk 1 tahun ke depan, diantaranya pada minuman UHT, kami akan menambah kemasan dalam bentuk susu bantal. Susu bantal yang dikemas dalam bentuk bantal yang sesungguhnya. Dan untuk varian susu kental manis, kami akan melakukan inovasi dengan menambahkan varian rasa. Nah, yang kedua dari segi harga. Untuk strategi harga sendiri, sebagaimana perusahaan telah menetapkan untuk tidak melabel harga pada kemasan, maka kami telah merancang strategi sebagai berikut. Di antaranya, strategi leasing, di mana kita akan bekerja sama dengan berbagai supplier untuk nge-supply barang. Tujuan utama dari strategi ini yaitu untuk memperoleh aliran laba yang stabil. Yang kedua, kami akan membuat promo menarik di tanggal yang cantik dan hari raya nasional, khususnya hari raya Islam. Yang terakhir, prestige pricing, yaitu kami tidak akan menurunkan harga untuk tetap mempertahankan kesan mewah dan juga kualitas produk. Yang ketiga, dari segi promosi, Ultramik sendiri adalah produk yang sudah dikenal oleh masyarakat luas tanpa promosi. Namun, di sini kami akan tetap melakukan promosi guna meningkatkan penjualan, yaitu dengan tetap promosi melalui platform Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Selain itu, kami juga akan mencoba melakukan promosi dengan membuka sebuah stand di dalam sebuah mall atau pusat perbelanjaan lainnya. Dan juga dapat dengan pergi ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi. Dan yang terakhir, dari segi place atau tempat. Dari segi place, produk Ultramik ini sendiri sudah dapat ditemukan di supermarket dan minimarket terdekat. Dan untuk memperluas pasarnya, kami akan mengekspor ke negara-negara berkembang yang belum mumpuni untuk memproduksi susu UHT. Baiklah, sekian strategi yang telah kami rancang untuk 1 tahun ke depan. Baik, instruksi moderator. Baik, silahkan. Saya ingin bertanya kepada tim marketing terkait pemasaran Ultramik pada tahun depan. Terkait promosi yang akan dilakukan, event apakah yang akan dilakukan tim marketing jika melakukan promosi dengan pergi ke sekolah-sekolah? Baiklah, izin menjawab moderator. Terima kasih pertanyaannya untuk Dewan Direksi, untuk Komisaris Umum. Untuk event sendiri, kita bakal melakukan promosi ke sekolah dan pusat perbelanjaan hanya pada saat Hari Nasional, Hari Anak Nasional, dan Hari Susu Dunia. Dan untuk event yang akan kami lakukan, selain melakukan sosialisasi seberapa penting minum susu, kami juga akan mengadakan kegiatan lomba yang menarik, dan tentunya kami juga telah menyediakan hadiah yang menarik pula untuk menarik perhatian konsumen. Sekian, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Ibu Komisaris, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih kepada Ibu Komisaris yang telah bertanya. Baiklah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung rapat pada hari ini. Kesimpulan dari rapat hari ini berkaitan dengan keadaan perusahaan yang sebagai berikut. Yang pertama, produk harus melalui proses sampling untuk memastikan keamanan produk dan mencantumkan pada setiap produk kode tanggal kadaluarsa. Yang kedua, perusahaan mengupayakan dana kas disimpan dalam bentuk mata uang asing dan menghindari pinjaman dalam bentuk mata uang asing sebagai antisipasi menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang terakhir, perusahaan harus menyeleksi secara ketat calon kreditur agar tidak terjadi kredit macet. Kemudian di bidang pemasaran kita akan melakukan upaya-upaya untuk yang pertama, dalam produk kita akan melakukan inovasi untuk membuat produk susu bantal dan menambah varian susu kental manis dengan berbagai varian rasa. Yang kedua, untuk menarik minat pelanggan kita akan menerapkan strategi leasing, membuat promo yang menarik di tanggal cantik dan Hari Raya Nasional, juga menerapkan prestige pricing. Yang ketiga, promosi kita tidak hanya dilakukan di platform digital, namun dilakukan juga dengan membuat event dan mendirikan stand di pusat perbelanjaan, mall, dan juga di sekolah-sekolah. Yang terakhir, untuk memperluas distribusi Ultramilk, kita akan mengekspor produk kita ke negara-negara yang belum mumpuni dalam menyediakan susu UHT yang berkualitas tinggi. Pembacaan kesimpulan tadi sekaligus menjadi penutup rapat kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memimpin acara rapat pada hari ini dan terima kasih juga kepada para staf yang sudah memberi dukungan dan partisipasinya. Tanpa memperpanjang waktu, saya selaku moderator undur diri dan mari kita tutup rapat kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.